Kemudian ketahanan sosial, ini bagaimana kehidupan sosial masyarakat pasca konflik, juga ke masyarakat. Kemudian target luaran yang kita rencanakan, yang pertama poster dengan ukuran A1, kertas A1, harus memuat judul proyeknya, siapa tim mahasiswanya. Satu kelompok kita harapkan, karena kita 50 orang, jadi satu kelompok 10 orang. Kemudian luaran yang kedua, ini video pembelajaran, di mana nanti ini video akan diunggah ke YouTube dengan ketentuan menampilkan semua proses, mulai dari kegiatan kita sekarang ini di pembukaan, kemudian nanti di lapangan dan di presentasi. Kemudian luaran yang ketiga, ini juga testimoni mahasiswa. Adik-adik akan menanyakan kepada mahasiswa dan masyarakat bagaimana manfaat penerapan model pembelajaran team based project ini. Mungkin sekian dari saya, karena juga kami ada kegiatan membahas ini lagi dengan dosen yang akan melaksanakan ini. Ada beberapa dosen, dan dosennya juga perlu kita berikan pemahaman apa yang harus dilakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jasmine Veliati Ladira, sedang bersama salah satu narasumber kami dengan Kak Syifa Uzura. Baik, Kak Syifa Uzura, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang sebaiknya dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial? Menurut dari pandangan saya, orang-orang yang dapat berperan dalam program pengembangan tersebut adalah tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pedesaan tersebut, maupun tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut. Kenapa? Karena kalau tokoh tersebut mempunyai pengaruh ataupun mempunyai impact, di mana ketika mereka melakukan penyuluhan, maka masyarakat akan menerima dengan mudah. Kemudian ada lagi seperti pemuda dan ibu-ibu. Kenapa? Karena jiwa sosial mereka dalam melakukan kegiatan sosial sangatlah sering kita lihat di masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah melalui lembaga-lembaga masjid ataupun lembaga-lembaga pendidikan, di mana mereka mempunyai basis pendidikan dan ilmu yang memungkinkan mereka mudah untuk melakukan transfer knowledge kepada masyarakat. Nah, yang terakhir itu bisa berasal dari pemerintah maupun LSM. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui sumber daya dari masyarakat tersebut, sehingga kapasitas ataupun cara untuk melakukan penyuluhan ataupun transfer knowledge akan lebih mudah lewat hal tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya lemah dalam jaringan komunitas sosial yang perlu diperbaiki? Nah, menurut pandangan saya itu ada beberapa. Salah satunya adalah titik komunikasi. Kenapa? Karena tidak semua orang akan memiliki sifat keterbukaan yang sama. Ada beberapa oknum ataupun kelompok yang memiliki sifat tertutup. Masalah yang lainnya adalah karena perbedaan generasi. Karena perbedaan umur antara golongan muda dan golongan tua, maka akan menimbulkan perbedaan pendapat yang dimana akan sulit untuk menyelaraskan pendapat tersebut. Nah, yang terakhir itu karena adanya ketergantungan terhadap produk-produk luar, sehingga rasa independensi dari suatu masyarakat tidak akan tumbuh, malah akan terus bergantung kepada bantuan-bantuan yang datang. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana Anda melihat peran pemerintah atau lembaga lain dalam membantu meningkatkan ketahanan sosial pada saat ini? Sejauh yang saya pandang, menurut perkembangan yang ada di Indonesia, pemerintah cukup andil dalam melakukan penyebaran ataupun pemerataan hak-haknya. Namun ada beberapa bagian yang mungkin tidak tersebar secara merata. Nah, oleh karena itu bisa dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat, di mana melalui kolaborasi tersebut mampu menciptakan keadaan yang lebih impresif dan lebih berkembang dari sebelumnya. Karena melalui kerjasama kita akan dengan mudah menemui titik-titik di mana yang belum merata, maka kita akan meratakannya secara bersama-sama. Baik,
Terima kasih Kak Fauzura untuk jawabannya. Halo Kak, aku mau nanya nih sedikit. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kakak siapa, dari prodi apa, dan asal mana? Oke, perkenalkan nama aku Reva Syafira. Aku asalnya dari Loksmawe. Kebetulan aku fakultas kedokteran. Kak Reva boleh nanya sedikit nggak, menurut Kak Reva apa aja sih tantangan utama yang dihadapi dalam masyarakat dalam membangun ketahanan sosial? Nah, kalau di Banda Aceh itu, tantangan utamanya itu biasanya soal menjaga kebersamaan. Nah, kadang perbedaan pandangan entah itu soal agama atau politik bisa bikin hubungan masyarakat renggang. Belum lagi trauma masa lalu konflik dan masa lalu tsunami 2004 di Banda Aceh. Itu tuh masih berbekas banget di sebagian orang. Hal ini bikin rasa percaya antar warga agak sulit dibangun. Selain itu, masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan juga bikin masyarakat susah kompak karena mereka itu lebih fokus ke bertahan hidup masing-masing. Oke Kak, soal selanjutnya ya. Menurut kakak, kapan sih keberhasilan ketahanan sosial itu dapat terlihat dalam masyarakat? Tandanya itu biasa kelihatan kalau masyarakat tetap solid waktu ada masalah besar, misalnya bencana atau krisis. Nah, contoh kecilnya itu kalau misal ada banjir nih, warga langsung gotong royong bagi tetangga yang terkena musibah tersebut. Selain itu, kalau angka konflik sosialnya rendah, masyarakat sering ikut kegiatan bersama seperti gotong royong atau acara adat. Itu juga kalau ketahanan sosial sudah mulai kuat. Terakhir nih, menurut kakak kenapa sih ketahanan sosial itu menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan dalam bermasyarakat? Oke, jadi ketahanan sosial itu penting banget karena jadi perisai buat masyarakat kalau ada masalah, baik itu bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi. Nah, di Aceh ini kita belajar dari tsunami 2004, solidaritas itu yang bikin kita bisa bangkit lagi. Kalau masyarakat kuat secara sosial, mereka juga lebih cepat nyari solusi tanpa harus nunggu bantuan orang lain. Apalagi sekarang tantangannya tuh makin kompleks gitu, kayak perubahan iklim atau digitalisasi. Jadi ketahanan sosial ini kunci buat tetap bertahan hidup seseorang dan masyarakat. Gitu. Oke, sekian aja mungkin Kak. Terima kasih ya. Data ekonomi, yaitu manajernya sudah COVID. Ada beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada manajer sudah COVID. Pertama itu tentang bagaimana pendapat untuk tentang mendatangkan usaha luar dari usaha baru dari luar Aceh. Kita pun menjawab dari waktu. Jadi melalui pertemuan ini adanya